يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Tapi karena dalam perawatan dia, maharnya kan kadang-kala tergantung dia, karena dia sebagai walinya kadang-kala. Maka di sini Allah arahkan jangan sampai engkau melakukan kezaliman dengan mereka dengan tidak diberikan hak mereka secara sempurna. Lalu Allah kasih arahan, udahlah, nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai yang baik-baik. Berapa? 2, 3, 4. Ibu-ibu kalau dengar ayat ini gimana hatinya? Tergantung jemaah. Iya. Jadi sebenarnya kalau bicara nikah lebih dari satu, itu Allah membolehkannya. Bahkan Allah mengatakan 2, 3, 4. Namun perlu diperhatikan, jangan sampai berpikir tentang kesenangannya lupa dengan tanggung jawabnya. Banyak ibu-ibu merasa kalau suaminya kawin yang kedua, suaminya itu bersenang-senang saja. Betul ibu-ibu? Padahal anak kalau dengar yang nikah lebih dari satu jamaah, iya dia mungkin bersenang-senang beberapa hari, setelah itu ruwet urusannya jamaah. Artinya ada tanggung jawab. Makanya kalau dipikir, lebih nyaman mana? Menyalurkan syahwat dengan berzina. Ketika seorang laki-laki berzina, dia cuma bayar, setelah itu selesai, nggak ada tanggung jawab dia. Tapi dia melakukan dosa besar di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mungkin dia punya uang 100 juta. Kalau dia berzina dengan wanita 1 juta tiap wanita, dia bisa berzina 100 kali dengan wanita. Tapi ketika dia memilih menikah dengan seorang wanita yang halal, dia akan melihat tanggung jawab yang besar yang akan dia emban. Memang itu halal, tapi ada tanggung jawabnya. Kadangkala setan itu menggodain laki-laki ini untuk melakukan yang haram tanpa ada tanggung jawab, kata dia. Sekedar menyalurkan syahwatnya selesai, tapi dia akan dimurkai Allah Azza wa Jalla. Terus kalau dia milih menikah lebih dari satu untuk menyalurkan syahwatnya, dia akan berpikir berulang kali jangan. Bapak-bapak nih, kalau Anda lihat wajahnya ya, sebenarnya mereka ingin. Betul bapak-bapak? Dengar ibu-ibu. Kameranya Mustafa dihadapkan ke sana. Udah masuk yang ngomong betul tadi. Baik, artinya mereka secara fitrah, mereka ada perasaan itu gitu. Dan Allah membolehkan, artinya bukan sesuatu yang terlarang sebenarnya. Keinginan mereka ini secara agama legal, boleh. Tapi Allah sebutkan harus berlaku adil gitu. Dan selain berlaku adil, ada beban tanggung jawab yang diemban oleh seorang lelaki yang memiliki istri lebih dari satu. Bagaimana dia memanage konflik antara dua orang ini. Kadangkala ributnya dia itu sama ibunya sendiri. Ada seorang yang menikah lebih dari satu, sama ibunya nggak disapa, nggak mau ibunya sama dia, karena merasa ibunya anak ini menyakiti menantunya. Jadi ibunya belain menantunya. Makanya ibu-ibu ini harus baik sama mertua. Dengan harapan mertua itu ya memberikan dukungan kepada sang istri. Kadang-kala sang ibu merasa kurang apa sih istrimu? Kurang apa? Tapi ada ibu mertua yang mengatakan, nah engkau cepat kawin lagi. Ibu kepingin cari menantu lain yang lebih baik dari dia. Itu karena memang menantunya nggak baik gitu loh. Maka ayat ini seharusnya memotivasi para wanita untuk menjadi lebih baik dalam melayani suami. Tapi kalau ternyata suaminya nikah lebih dari satu, dia harus tahu bahwa yang dilakukan suaminya adalah boleh dalam syariat.
asalkan dengan cara yang baik dan sehat. Karena ada laki-laki yang menikah karena berzina. Dia mengatakan, Ustaz, daripada anak terus-terusan berzina, ahsan anak nikahi. Seharusnya kau berpikir engkau bertobat, bukan menikahi pezina itu. Ini orang gak benar pikirannya ketika dia bukan bertobat kepada Allah, tapi dia menikahi pezina, pelacur, dia zinain. Dia nikahin gitu. Seharusnya yang baik-baik. Maka tolong diperhatikan hal ini sehingga kondisi rumah tangga dapat ridha dari Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau, ada yang mengatakan ibu-ibu, itu Ustaz laki-laki menikah karena nafsu. Nggak apa-apa karena nafsu. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh menikah untuk menundukkan pandangan dan menjaga nafsunya gitu loh. Ketika dia merasa istrinya tidak mencukupi dia, maka dia berpikir untuk menikah lagi dengan cara yang halal. Dia menyalurkan di tempat yang Allah ridhai. Sampai kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian itu mendatangi istri kalian dapat pahala sedekah. Bayangin coba. Menyalurkan syahwatnya itu dapat pahala sedekah. Dan ini membuat para sahabat terheran-heran. Bapak-bapak serius semua jemaah. Nah, para sahabat itu heran. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Gimana seseorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dapat pahala dia? Apa kata Nabi SAW? Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr. Menurut kalian gimana? Kalau dia menyalurkan di tempat yang haram, dosa enggak dia? Ya tentunya dosa. Begitu pula tatkala dia menyalurkan di tempat yang halal. Baik, ana mau tanya sama ibu-ibu, mic-nya udah siap buat ibu-ibu? Udah ada? Ada enggak hikmah poligami buat perempuan? Kalau bapak-bapak banyak katanya dia. Mau dikasih payung ibu-ibu ya? Nah, silahkan. Ada nggak hikmah dari disyariatkan poligami? Karena kita yakin Allah tidak mungkin membuat syariat melainkan ada hikmah. Dan hikmah itu untuk semuanya, untuk laki-laki dan untuk wanita. Yang ana ingin tanyakan, apa kira-kira hikmah dari poligami buat para wanita? Mic-nya sudah ada? Ada nggak? Nah, tafadhali. Ana kasih hadiah 5 yang jawab. Ada payung, ada apa semuanya. Nah, tafadhali. Ya, yang paling belakang situ ada yang mau jawab ibu kita? Masya Allah, ana siapin hadiahnya dulu jemaah. Wahid, 2. Nah, 3. Ada payung. Kayaknya ada 4 macam ini ibu-ibu. Nah, tafadhali. Ayah ada yang udah angkat tangan di belakang sana. Nah, tafadhali. Karena hadiahnya ada 4, jadi hikmahnya 4 ibu. Nah, silahkan. Didekatkan mic-nya mungkin. Masya Allah. Ya, jumlah wanita ini yang pertama, jumlah wanita lebih banyak. Dan kalau dilihat sambil nanti lanjut ke ibu, kebanyakan yang mati itu suami apa istri?
Hah? Iya. Lebih banyak janda perempuan, janda mati ya, daripada duda laki-laki. Karena kalau duda cepat habis gitu, cepat laku gitu mungkin kalau duda. Baik, itu yang pertama. Siap. Yang kedua. Kalau dilihat dari sisi saya sebagai istri ya, sebetulnya itu juga bagian dari mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Karena keikhlasan kita Itu Masya Allah, bapak-bapak tenang dulu. menjalankan syariat Allah. Karena ini memang syariat. Syariat itu harus dipatuhi. Sebagai istri rumah yang baik seharusnya melakukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, artinya di sini ada peluang pahala sebenarnya. Buat para wanita, buat para laki-laki juga. Kalau tadi disebutkan memperbanyak pahala, mungkin dari sisi membantu seorang wanita yang tidak memiliki suami, atau dari sisi memperbanyak anak. Yang kita tahu salah satu tujuan pernikahan adalah memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga mungkin pahala tadi dengan menjaga kehormatan wanita ini, karena ada wanita-wanita yang nggak tersalurkan syahwatnya. Bahkan ada wanita yang rela suaminya sebulan sekali datang ke rumahnya. Yang penting aku punya suami, kata dia. Aku ingin berbakti kepada suami. Bukankah di antara syarat wanita masuk surga dari pintu mana saja, dipanggil dari pintu mana saja itu adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan diri dan taat sama suaminya. Ketika dia nggak punya suami, dia nggak bisa melakukan itu. Baik, ada lagi Bu? Kalau dari sisi saya pribadi ya, Ustaz, Nah, itu berbagi kewajiban ya. Seperti saya dulu mengamati yang rumah makannya 4 istri. Jadi seminggu di sana, seminggu, sehingga istri ini yang pertama bisa punya waktu untuk belajar. Masya Allah, cocok gitu jamaah. Bapak-bapak cocok? Siap, Masya Allah. Hadiahnya nanti diambil sama panitia ya. Iya, ini ibu Masya Allah. Dia melihat dari sisi positifnya. Dia sisi positifnya yang jelas. Ketika seorang wanita melihat dengan suaminya itu tidak sering ke rumahnya, dia punya kesempatan untuk berbakti sama orang tuanya, mungkin merawat orang tuanya, dia juga bisa belajar lebih dalam lagi. Ada perempuan-perempuan yang nggak pernah bisa puasa Senin Kemis karena suaminya ada terus gitu. Tapi kalau suaminya nggak ada, alhamdulillah istirahat dia bisa hatam Al-Quranul Karim ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ibu-ibu yang lain ada tambahan? Kayaknya udah habis ya. Tapi ala kulli hal, kembali kepada ayat ini. Ayat ini sebenarnya bukan berpihak kepada kaum laki-laki, tapi ayat ini untuk laki-laki dan wanita. Sehingga yang merasa berat kadangkala yang menjadi istri pertama. Padahal ada banyak orang-orang yang kepingin jadi istri walaupun hanya 1/4. Ada ibu-ibu yang sudah jadi istri suaminya ini 20 tahun bersama suaminya. Lalu ada perempuan yang numpang, dia tidak melihat bahwasanya perempuan ini dapat sedikit bagian dari suaminya. Sedangkan dia sudah merasakan 20 tahun suaminya milik dia sendiri. Lalu nih buat ibu-ibu, bapak-bapak ini, bapak-bapak, dia itu tidak bermudah-mudahan menikah lebih dari 1. Buktinya dia mikir sampai tua, sampai putih jenggotnya, dia apa? Jadi beban buat dia kadangkala, sehingga tatkala dia menikah lagi itu hasil pikiran puluhan tahun kadangkala jamaah. Nah, ada yang istrinya 2 di sini? Angkat tangan, anak kasih hadiah jamaah. Ada jamaah. Tadi ada yang konsultasi sama Ana soalnya. Tapi ala kulli hal barakallahu fiik. Kita mungkin ada setengah jam waktu untuk tanya jawab.
Kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh secara langsung atau via tulisan. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya. Ini berkaitan dengan silaturahim. Ana memiliki keluarga yang banyak dan termasuk keluarga besar. Ada beberapa paman ana yang mereka memiliki kelebihan harta, sedangkan kita yang ponakan-ponakannya ya seadanya, apa adanya. Nah, ketika ini anak alami sendiri, ketika datang ke rumahnya itu ditutup pintunya. Begitu melihat anak datang, anak salam, anak tahu ada duduk di situ. Tapi begitu anak salam, tahu kalau itu anak yang datang, langsung pergi. Terus yang keluar istrinya bilang, ya ini paman lagi sakit, padahal sedang nonton TV. Nah, kemudian ada lagi yang ketika kita datang untuk menyapa, tujuan untuk menyambung silaturahmi, karena mungkin memiliki kelebihan, mereka menganggap bahwa mungkin tujuan datangnya kita ini untuk minta-minta, untuk saya minta atau menyusahkan, sehingga kadang dianggap kamu orang miskin, ngapain datang. Nah, akhirnya menyebabkan kita mau datang takut besar, takut dibilang seperti itu. Apakah kita tidak datang, tapi kemudian kita yang mendoakan kebaikan untuk keluarga tentunya. Apakah ketika tidak kita ada niatan untuk tidak datang ke rumah paman atau ke rumah keluarga yang seperti itu, apakah ini termasuk bagian dari memutus silaturahmi? Masya Allah. Nyambung, siap. Kasih mic-nya biar satu pertanyaan jadinya. Dihidupin dulu. Iya. Masih berkaitan dengan silaturahim. Siap. Saya ini keluarga besar. Jadi di antara saudara-saudara itu ya namanya manusia macam-macam derajatnya. Ada yang dipelihara dari kecil dari dewasa. Kita bina, tapi setelah dibina selalu menyakitkan hati. Ya katakanlah alasan dimodali sampai jadi orang, lalu dibantu terus membuat susah. Kalau rasanya istilahnya lah ya korupsi lah, ambil barang yang benar lah. Akhirnya kami merasa ini kalau ingin terus hati juga sakit. Apakah kami berdosa kalau sementara kita tidak berhubungan dengan mereka? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Memang banyakkan manusia itu menilai orang lain dari harta. Makanya kayaknya Ustadz kalau datang ke sana perlu sewa mobil, Ustadz. Bukan naik motor, sewa mobil. Ana pernah ada kawan, dia itu mencari keluarganya naik mobil Alphard ya. Itu ketemu semua keluarganya gitu. Karena dilihat, oh, Masya Allah gitu ya. Karena mereka melihat ini orang akan memberikan manfaat gitu. Tapi ketika mereka melihat nih orang naik motor, aduh, ini keluar fulus kita buat orang ini. Maka sepertinya kita perlu cara lain gitu loh, pendekatan kepada mereka. Yang pertama seperti kita bawa oleh-oleh. Selalu ketika kita datang kita bawa oleh-oleh. Mungkin kalau tadi datang ke sana nggak dijumpain karena dia merasa sakit ini itu, Afwan ini titip buat paman ya, insya Allah anak akan datang lagi.
Sehingga mereka melihat bahwasanya keponakannya ini datang bukan untuk minta-minta. Keponakannya datang memang untuk menyambung silaturahim. Dan mungkin juga paman kita belum paham tentang agama ya. Jadi karena kekurangan ilmu membuat dia seperti itu. Padahal jamaah, dengan kita membantu keluarga kita keluar duit, Allah akan kasih ganti yang lebih banyak sebenarnya. Tapi karena dia nggak paham hal itu, maka rasa kalau tadi berpikiran kemudian tidak mau ke sana lagi, mungkin kurang tepat. Kita tetap berusaha berbuat baik, artinya menyambung silaturahim nggak harus berkunjung. Boleh jadi dengan telepon. Assalamualaikum, gimana kabarnya paman ini dan itu. Berarti kita telah menyambung. Ini sesuatu yang paling minimal yang bisa kita lakukan. Atau paling tidak kita bisa kirim makanan. Sekarang ini Masya Allah jemaah, mudah sekali kita berbuat baik kepada kerabat kita. Antum bisa bikin program tiap bulan ana mau kirim kepada sepupu makanan mamanya. Kita jatah 50.000, kirimkan ke rumah fulan-fulan semua itu. Ini termasuk kita menyambung rahim kita sama mereka gitu loh. Kalau kita nggak bisa berkunjung, jadi nggak harus berkunjung, tapi kita tetap berbuat baik kepada kerabat kita. Artinya itu tetap ada. Kalau menyambung pertanyaan yang tadi, jadi ada satu hal yang perlu kita ingat tatkala kita berbuat baik kepada kerabat kita, kepada orang lain, jangan pernah berharap balas budi dari mereka. Yang ada sakit hati gitu. Manusia ini sama Allah nggak pandai bersyukur. Sama Allah yang berbuat baik tanpa bisa dia hitung kebaikan Allah, dia itu berbuat maksiat sama Allah itu. Bagaimana kita yang hanya membantu dia sesekali, mungkin hanya menyekolahkan dia. Oleh karena itu penghuni surga ketika berbuat baik, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah. Kata mereka, kami nih membantu kalian, memberi makan kepada karena berharap karunia Allah dan keridhaannya. Kita nggak ingin dari kalian jazaan wala syukura. Kita tidak ingin balasan dari kalian atau ucapan terima kasih. Itu kita sama sekali nggak minta. Kalau kita benar-benar ikhlas, maka nggak ada urusan dia mau terima kasih, dia mau ingat sama kita, nggak ada urusan. Kenapa? Karena perbuatan baik kita sama dia sudah dicatat sama Allah Azza wa Jalla. Artinya udah selesai. Nah, cuma bagaimana dengan kerabat kita yang kadang-kala kita bantu, tapi kayaknya bantuan kita disalahgunakan buat dia. Bantuan kita ternyata tidak memperbaiki dia. Maka perlu dipikir kembali. Bagaimana caranya memperbaiki orang ini? Kalau memang caranya kita tinggalin dulu, nggak apa-apa. Tujuan kita adalah memperbaiki dia, supaya dia mandiri, supaya dia ya paling tidak berpikir gitu. Memek paman mulai saat ini nggak akan bantu engkau lagi. Udah cukup paman kasih modal, engkau usaha sendiri. Silahkan, nggak apa-apa seperti itu. Tujuannya bukan memutus silaturahim tapi memperbaiki dia.